Perkenalkan, saya Nafiasi Rahmadini. Saya Siti Rohmah. Saya Nina Nurani Putri. Saya Munira Madani. Saya Vivi Agustin. Dan saya Siti Walifatul Hajar. Hai teman-teman. Hari ini kita lagi ada di kantor Radar Bekasi. Kira-kira ada yang penasaran gak sih kenapa kita ada di kantor Radar Bekasi? Hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab seputar bagaimana menulis artikel, apa saja sih tips and trik serta kiat-kiat yang harus dilakukan dalam mempublish artikel di media cetak Radar Bekasi. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video kami. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab hari ini, sebenarnya apa sih Kak Radar Bekasi itu? Harian Radar Bekasi adalah salah satu surat kabar lokal di daerah Bekasi yang menempatkan berita tulis dan berita foto yang setara dan seimbang. Surat kabar Radar Bekasi telah banyak berkontribusi dalam mengimbangi dinamika informasi tanah air, khususnya di daerah Bekasi, mulai dari pengaruh utamaan isu politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, hingga budaya sudah dilakoni. Radar Bekasi juga merupakan surat kabar dengan kualitas reportase yang mumpuni, menjadi sumber rujukan utama, serta koran langganan pemerintah Bekasi dan banyak kalangan. Tak hanya isu yang dihembuskan, tapi juga fakta faktual yang disajikan, sehingga memberikan warna tersendiri dalam menghadirkan gambaran realitas bangsa, khususnya di daerah Bekasi. Langsung saja kita mulai sesi tanya jawab kita hari ini dengan narasumber kita yaitu Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Halo, Kak Tasya. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Kak. Hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab nih Kak seputar Radar Bekasi. Boleh nih ya Kak? Boleh. Kak, apakah Radar Bekasi menggunakan media online dalam mempublish media cetak? Tentu iya, karena kan seiring perjalanan waktu kita juga ngikutin nih apa yang biasa anak muda pakai. Nggak mungkin kan sekarang kemana-mana bawa koran, kemana-mana baca buku. Yang sekarang yang dipegang HP, jadi otomatis media cetak pun sekarang juga mulai beralih ke online gitu, entah dari medsos atau dari websitenya Radar Bekasi sendiri gitu. Seperti itu. Kira-kira perbedaan tampilan dari media cetak dan media online itu apa ya Kak? Tentu beda. Nomor satu, kalau di media online kita kan nyari visualnya biar yang menarik. Iya. Nah, yang kedua ini kita juga nyusun clickbait biar orang itu kepancing sama apa yang kita beritain gitu. Nah, kalau di website sendiri sama di cetak, kalau di cetak itu kita juga ada orang layout, di mana orang layout itu mengatur tata letaknya berita. Kalau website biasanya kan per satu artikel itu beda link. Ya. Itu sih bedanya. Oke Kak. Terus ke topik apa yang paling menarik buat dipublish? Topik yang paling menarik dipublish itu bukannya aku vulgar atau gimana ya, biasanya kalau orang yang paling penasaran sama soal penyimpangan gitu sih, sama human interest biasanya. Nah itu bagaimana sih Kak cara artikel kita itu dipublish sama Radar Bekasi gitu Kak? Artikel dari mana dulu nih? Apa dari luar atau dari wartawannya sendiri apa gimana? Dari luar. Dari luar. Ya misalnya kita nih, kita mau mempublish artikel di media Radar Bekasi gitu, itu caranya gimana? Biasanya kalau pengen upload di Radar Bekasi tergantung dari kalian. Misal kalian pengen di koran atau di website gitu, nanti kita omongin dulu kalian pengen di mana. Nah, nanti kalau udah fix kalian misal pengen di koran nih, kalian juga bikin naskah beritanya, press release gitu. Jadi setelah kalian bikin naskah berita, kalian bisa oper dulu ke saya, bisa kasih ke saya, nanti saya forward ke redaktur.
Nah, abis dari redaktur, ya udah nanti saya bicarain sama wartawan dulu. Nah, nanti sama wartawan dicek lagi gimana tulisannya. Nah, setelah itu ada yang direvisi atau enggak, nanti forward lagi ke redaktur. Nah, abis dari redaktur udah oke dari wartawan, baru dinaikin ke media cetak gitu. Apa strategi Radar Bekasi untuk tetap ada di area digital saat ini, Kak? Nomor satu sih kita ngikutin zaman, bener Iya, gak sih? betul. Kan kalau berita yang terlalu berat gitu kan orang bosan. Nah, makanya di online ini, terutama di TikTok Radar Bekasi, kita juga masih ngasih entertain, entah dari artis yang kemarin, nah terus abis itu hiburan-hiburan yang lucu biar narik intensitasnya penonton gitu. Jadi kita nggak selalu nampilin yang berita berat-berat, kecuali kalau emang ada pemberitaan yang urgent banget buat dipublish. Biasanya kita ngadain live di TikTok atau Instagram gitu sih. Nama TikToknya apa nih Kak kalau boleh tahu? Radar_Bekasi. Jangan lupa teman-teman Bekasi ya guys. di follow di bawah ini. Instagram juga, Kak. Apa tuh Instagram? Instagramnya sama Radar_Bekasi juga. Oke. Terus kalau gimana sih caranya Radar Bekasi tuh buat selalu update berita terkini gitu loh? Selalu update berita. Nomor satu kan kita wartawan banyak yang di lapangan, kita fokusin dari wartawan dulu. Yang kedua itu dari wartawan jurnalis warga. Biasanya ada orang-orang yang ngetek-ngetek ke akunnya Radar. Ada ini nih, ada ini ada gitu ini, ya. ada ini. Ada Nanti berita. biasanya kita cek di direct DM. Habis dicek di DM, kita cross check dulu nih, bener nggak nih berita atau takutnya hoax kan, atau berita lama. Nah, udah dicek, udah dapat segala macam. Misal di video itu belum ada data yang lengkap, misal ada kekurangan data, nanti kita cross check lagi, cari ke media lain. Nah, nanti kalau udah pasti nih, ya udah nanti kita tarik gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar kita cross check di media lain nggak ada berita itu, kita nanti ambil dari tekan warga itu, kita ambil, nanti kita cantumin sumber dari si warga yang ngetek kita. Jadi biar kita nggak kena salahnya, biar orang juga bisa langsung cross check ke orang tersebut. Tek-tekannya orang ke yang ngetek kita gitu. Takutnya kalau kurang lengkap informasinya Radar Bekasi nih ininya ini kan nanti gitu kita ya. bisa Nanti kita bisa sangka kan saya dapat dari ini. Kalau dalam membuat suatu berita atau artikel gitu, itu ada etika penulisannya nggak sih? Pasti ada. Apalagi kalau soal pemerintahan, terus korban kan nggak mungkin kita nge-shoot, nggak mungkin kita nge-shoot mukanya atau apa. Nomor satu perizinan dulu sama yang bersangkutan. Terus misal bersangkutan oke, tapi pas dilihat hasil shoot kita masih ada yang kurang sreg dari narasumber itu, minta di-cut, kita pasti nge-cut gitu sih. Sama yang terakhir sih tambahan dari aku, kalau untuk kita semua, apalagi kaum generasi Z kan, terus kita tuh harus milah-milih nih mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Apalagi sekarang kan yang namanya anak-anak sembarangan lempar berita ini, ibu-ibu juga sama, kemakan langsung omongan dari luar gitu. Jadi kita harus cross check lagi sumbernya. Itu aja sih dari aku. Jadi seperti itu ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan penjelasannya. Iya, sama-sama. Maaf juga kalau lama. Harapan dari kami semua, semoga Radar Bekasi semakin maju dan semakin sukses. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, terus ikuti berita terupdate dari Radar Bekasi dengan memfollow TikTok dan Instagram Radar Bekasi di bawah ini. Terima kasih. Berita foto dan tulis yang setara dan seimbang. Belum jalan. Aku bilang
sih kiat-kiat dalam menulis artikel kan tuh, ya Allah.